Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan ngejelasin soal-soal diktat PTKOM atau Daskom. Jadi kita langsung aja mulai dari nomor 1. Dari nomor 1 ini kita disuruh untuk membuat program yang fungsinya merubah sebuah bilangan bulat ke dalam bentuk biner menggunakan function dalam bahasa C. Langsung aja di sini udah ada programnya. Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu fungsi yang dipakai untuk merubah bilangan bulat sampai jadi ke dalam bentuk biner. Dan nama fungsi ini kalau di program ini adalah convert biner. Dan return type dari fungsi convert biner ini adalah long. Kenapa long? Sebenarnya kalau misalnya pakai tipe data integer juga bisa, tapi batas maksimum besar bilangan bulat yang bisa ditampung tipe data long itu jauh lebih besar daripada integer. Nah, karena kita ingin merubah bentuk desimal ke bentuk biner, ini kita butuh variabel yang bisa nampung digit lebih banyak daripada integer biasa. Karena kalau ini contohnya, ini awal cuma 2 digit, tapi kalau misalnya diubah ke dalam bentuk biner, ini jadi 6 digit. Jadi kalau misalnya pengen ubah ke biner, idealnya kita nampung hasilnya ke dalam variabel yang bisa nampung besar bilangan bulat yang lebih besar daripada tipe data integer. Jadi pakai long. Lalu di fungsi main ini pertama-tama dideklarasikan dulu variabel x yang nantinya akan menampung bilangan bulat yang ingin diubah. Lalu variabel x-nya akan diinput oleh user nilainya. Dan habis itu bentuk biner dari variabel x itu akan di-print oleh program. Nah, bentuk biner dari nilai dari variabel x itu akan dikembalikan oleh fungsi convert biner ini. Nah, di dalam fungsi convert biner ini pertama-tama dideklarasikan dulu variabel-variabel yang dipakai. Ada 3 di sini, biner, sisa, sama f. Nah, variabel biner ini adalah variabel yang nantinya nilainya akan di return ke dalam fungsi main, yaitu variabel yang isinya adalah hasil bentuk biner dari bilangan bulat yang ingin diubah. Nah, variabel biner ini awalnya diinisialisasi nilai jadi 0, dan sementara nilai dari variabel f diinisialisasi nilainya 1. Lalu di bawah ini ada loop while. Kondisi loop while-nya ini adalah a tidak sama dengan 0. Jadi selama integer a atau bilangan bulat yang dipass ke dalam fungsi yang ingin diubah menjadi biner tidak sama 0, maka loop ini akan terus berjalan dan mengulang gitu. Lalu di awal loop di sini sampai akhir ini semuanya itu mengikuti algoritma di bawah ini. Jadi pertama-tama nilai atau bilangan bulat yang diubah ini di sini adalah variabel a. Variabel a ini dibagi menjadi 2 dan sisanya atau remainder ini akan disimpan ke dalam hasil bentuk biner yang nantinya akan di return ke dalam fungsi main. Jadi awalnya sisa sama dengan a mod 2. Lalu biner sama dengan nilai biner awal ditambah sisa dikali f. Nah, f ini nantinya setiap pengulangan akan menjadi 10 kali lipat lebih besar daripada loop sebelumnya. Apa begitu? Karena di sini di algoritma ini pada baris pertama sisanya remindernya akan disimpan ke dalam digit satuan, sedangkan pengulangan kedua atau baris kedua akan disimpan ke dalam bentuk puluhan, dan yang ketiga dalam ratusan, dan seterusnya. Maka ini setiap pengulangan, maka posisi dari digit sisa ini akan terus bergeser karena dikali dengan nilai f yang semakin besar 10 kali lipat setiap loopnya. Lalu di akhir loop di sini ada a sama dengan a dibagi 2 atau sama dengan ini nih. Pokoknya setiap pengulangan pasti nilai yang akan diubah akan terus dibagi jadi 2.
Lalu seperti kondisi yang ada di WAL ini, proses penghitungan ini pastinya akan berhenti ketika nilainya mencapai 0. Nah, kalau udah sampai 0 nih loop while-nya akan berhenti dan nilai binarnya akan dipass kembali ke dalam fungsi main dan di print. Nah, lanjut aja ke nomor 2. Di sini Pak Belangkon itu baru aja balik dari jalan-jalan nih. Habis itu dia pengen ngasih oleh-oleh ke Pak Dengklek. Oleh-olehnya itu berupa batu giok. Nah, batu giok ini beratnya beda-beda. Bisa ada yang sama, bisa beda semua. Nah, Pak Dengklek ini orangnya banyak mau gitu dah. Jadi ada syaratnya kalau pengen ngasih oleh-oleh ke dia. Jadi Pak Dengklek ini hanya mau nerima batu giok jika batu giok itu semuanya beratnya tuh beda-beda semua dan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari sekumpulan batu giok itu sama dengan 1. Nah, jadi intinya kita bikin program yang kita ngecek apakah ini sekumpulan batu giok ini berat-beratnya sekaligus dengan berat-beratnya bakal bisa diterima nggak sama Pak Dengklek sebagai oleh-oleh. Nah, jadi di sini juga udah ada programnya. Di awal program di sini ada deklarasi fungsi FVB yang fungsinya buat nyari FVB dari 2 buah bilangan bulat. Lalu ini deklarasi dari variabel-variabel yang akan digunakan. Dan variabel n ini adalah jumlah dari batu giok. Jadi ada loop for dan loop for ini akan berjalan sebanyak n kali. Sebanyak jumlah batu giok tersebut. Nah, di awal loop ini 1 sama dengan 1. Nah, status ini menandakan apakah ini batu gioknya itu bakal diterima oleh Pak Dengklek atau enggak. Nah, misalnya statusnya 1, berarti ini semua batu gioknya berarti beda-beda dan FPB dari semua batu gioknya sama dengan 1. Namun jika statusnya 0 atau enggak sama dengan 1, berarti antara dia batu gioknya ada yang sama beratnya entah satu sama lain atau enggak FPB-nya tidak sama dengan 1. Nah, jadi di sini juga ada array B. Nah, array B ini akan menampung berat-berat dari batu giok yang dibeli Pak siapa tadi namanya? Pak Belangkon. Nah, lalu untuk ngebandingin antara batu giok satu dengan batu giok lainnya, apa dia beratnya sama atau enggak, apa dia FVB-nya sama dengan 1 apa enggak, itu kita pakai loop ini nih, ada 2 loop. Satunya ada di dalam loop yang lainnya. Jadi di sini ada loop for i, ada juga loop for j. Loop for j ini ada di dalam loop for i. Jadi loop for j ini merupakan nested loop. Di sini ada if statement untuk ngecek apakah antara satu batu giok beratnya ada yang sama dengan batu giok lainnya. Nah, jadi kalau misalnya batu giok satu sama beratnya sama batu giok lain, ini statusnya bakal langsung berubah jadi 0 dan loop ini akan dihentikan atau di break gitu ya. Sama halnya jika FPB di antara 2 buah batu giok itu tidak sama dengan 1, maka status langsung berubah jadi sama dengan 0 dan loop ini akan di break. Lalu di akhir loop for i bakal dicek apakah ini statusnya sama dengan 0. Jika status sama 0, itu bakal langsung di break juga nih loop for i-nya. Jadi udah berhenti loopnya dan bakal dicek kalau statusnya sama dengan sama dengan 1, maka bakal di print layak. Selain itu, kalau misalnya statusnya 0, maka bakal di print tidak layak. Nah, ini adalah fungsi buat ngecek apakah tadi antara batu giok satu dengan batu giok lainnya FVB-nya sama dengan 1 apa bukan. Ini pakai fungsi rekursif buat nyari FVB. Ini udah pernah dijadiin tugas sih. Langsung aja kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini Pak Dengklek ingin ngasih penghargaan ke siswanya. Nah, yang dikasih penghargaan itu cuma siswa-siswa yang nilainya sama dengan nilai maksimal di kelas itu. Jadi pokoknya siswa yang punya nilai tertinggi lah, berapapun itu jumlahnya. Nah, jadi
kita disuruh buat program yang menampung N nilai siswa, lalu nentuin berapa banyak sertifikat yang harus dicetak oleh Padengklek, atau beberapa siswa yang nilainya sama dengan nilai maksimum di kelas itu. Nah, untuk nyari berapa jumlahnya, kita pakai Dynamic Memory Allocation. Nah, jadi ini ada programnya. Ya, pertama-tama kalau misal kita ingin memakai fungsi-fungsi buat Dynamic Memory Allocation, kita harus include library ini dulu, yaitu standard library atau stdlib.h ini nih. Lalu di fungsi main ini, pertama-tama kita deklarasiin dulu variabel-variabelnya. Variabel n ini buat menampung jumlah siswa, lalu pointer ini tuh buat nanti ngalokasiin memori buat data nilai mahasiswanya dengan dynamic memory allocation. Lalu variable max ini buat nampung nilai maksimum. Lalu i ini buat nanti dibuat loop for, dan count ini buat menampung jumlah siswa yang nilainya sama dengan nilai maksimal. Di sini nilai max diinisialisasi dulu jadi 0 nilainya. Lalu nilai dari variabel n akan diinputkan oleh user sebagai jumlah dari siswa. Lalu akan dialokasikan memori untuk data sebanyak nilai yang diinputkan oleh user tadi, yaitu nilai dari variabel n atau jumlah dari siswa. Cara mengalokasikan memorinya itu adalah dengan dynamic memory allocation, tepatnya dengan fungsi calloc ini. Nah, fungsi calloc ini akan membentuk array dengan nama ptr yang indeksnya berjumlah n. Cara menggunakan fungsi calloc ini untuk mengalokasikan memori itu seperti ini, bisa dilihat. Lalu di bawahnya ada loop for. Nah, di loop ini nantinya akan di-scan semua nilai yang ada di array ptr, lalu dicari nilai maksimum dari semua nilai siswa yang ada. Dari semua nilai maksimum itu nanti akan dihitung berapa banyak siswa yang nilainya sama dengan nilai maksimum. Nah, di sini ada if statement. Dan di if statement ini dicek apakah nilai dari array ptr di indeks i itu lebih besar daripada max. Jika iya, maka nilai max akan diganti nilainya menjadi nilai dari array ptr pada indeks i tersebut. Nah, terus kemudian nilai count akan diinisialisasi menjadi 1. Setelah itu, di sini ada statement else if. Nah, ini artinya kalau nilai array ptr indeks i tidak lebih besar pada max, namun sama dengan nilai max, maka nilai count akan bertambah 1. Nah, loop ini akan berjalan terus sampai semua indeks dari array sudah terscan dan telah dibaca oleh program. Dan setelah loop berakhir, maka akan di-print kalimat ini beserta dengan hasil akhir atau nilai akhir dari count, yaitu jumlah siswa yang memiliki nilai maksimal. Kita akan membahas nomor 4, di mana diketahui kita akan membuat sebuah program C yang dapat mengurutkan kalimat berdasarkan alfabetnya. Nah, jadi di sini ada hintnya. Kita akan menggunakan library string.h agar kita dapat menggunakan function seperti string compare untuk membandingkan kalimatnya. Nah, langsung aja kita lihat ke pembahasannya. Nah, jadi di sini perlu diperhatiin dalam matrisi string kita lebih baik menggunakan function fgets dibandingkan menggunakan function scanf untuk menerima input. Hal ini mengapa? Karena function scanf ini tidak dapat menerima input yang memiliki white space. Contohnya ketika kita menggunakan function scanf ini, kita memiliki input, contohnya teknik komputer. Ya. Maka ketika kita melakukan printf, output yang dihasilkan hanyalah teknik. Hal ini kenapa? Karena function scanf ini tidak dapat membaca spacing dan setelahnya. Jadi yang di sini ini tidak akan terbaca oleh scanf. Oleh karena itu lebih baik kita menggunakan function fgets untuk menerima input dan menggunakan function fputs untuk outputnya. Nah, jadi langsung aja kita lihat ke pembahasannya.
Nih, jadi di awal seperti hintnya tadi, kita akan masukkan library string.h terlebih dahulu agar menggunakan function string copy dan string compare. Kemudian kita melakukan deklarasi variabel string dan temporary. String ini tujuannya untuk menerima input dari usernya, dan temporary ini tujuannya untuk menyimpan stringnya sementara ketika melakukan pertukaran kalimat. Nah, jadi di sini looping untuk menerima input, kita akan menggunakan function fgets. Perbedaannya dengan scanf yaitu di sini terdapat 3 parameter. Nah, kemudian kita akan melakukan looping lagi nih. Nah, tapi di sini terdapat namanya nested looping. Nah, jadi kita tujuannya akan membandingkan string ke i dengan string ke j. Nah, jadi i pada permulaan looping akan dimulai dengan string ke 0, sedangkan j akan dimulai dengan string ke 1. Nah, jadi dalam if statement ini kita akan menggunakan function string compare. Nah, pada function string compare ini, jika misalkan string pertama memiliki urutan alfabet lebih besar, maka dia akan menghasilkan value yang positif. Nah, jadi misalnya string ke ini isinya dia, string ke j itu isinya aku. Nah, dapat dilihat di sini string ini dimulai dengan alfabet D, di mana merupakan urutan keempat, dan A merupakan urutan ke-1. Jadi karena string pertama memiliki urutan alfabet lebih besar, maka if statement ini benar dong, karena operatornya lebih besar dari 0. Sedangkan ini menghasilkan value positif. Nah, jadi statement dalam sini akan dijalankan. Nah, prosesnya itu gimana? Jadi kita akan menggunakan string copy untuk assignmentnya. Jadi pertama-tama string ke i ini akan disimpan dalam variabel temporary. Kemudian string ke i ini akan diassign sebagai string ke j. Kemudian string ke j ini akan diassign sebagai string temporary, sehingga posisi dari string tersebut sudah bertukar dong. Nah, jadi proses ini berlanjut terus hingga semuanya udah dicek kondisinya. Nah, kemudian di sini ada looping lagi. Nah, loopingnya di sini tujuannya untuk menampilkan output dari kalimat yang udah ditukar posisinya. Nah, di sini kita menggunakan fputs dibanding menggunakan printf agar untuk mencegah ini input yang memiliki white space. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ini punya 2 parameter nih, beda dengan printf. Oke, di sini ada notes materi tambahan aja. Jadi ini ada function yang umum digunakan di library-nya string.h. Kemudian ini perlu diingat bahwa sebuah string itu selalu diakhiri dengan 0 karakter. Jadi contohnya ketika kita melakukan deklarasi string nama, nah, isinya misalnya 5 nih. Nah, kita assign karakternya Arif. Nah, jadi dalam array-nya ini akan terdiri dari 5 kotak dan diakhiri dengan 0 karakter ini. Nah, jadi perlu diperhatikan ketika kita mendeklarasi sebuah string, lebih baik kita mendeklarasi isi dari stringnya ini lebih banyak dari karakter yang akan diassign-nya. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya error ya. Nah, jadi di sini ada contoh output dari programnya. Nah, jika kita masukkan 4 kalimat nih, yang pertama tapi bohong, ptkom, belajar, suka. Nah, yang ini kan ini belum diurutin. Nah, ketika udah diurutin hasilnya seperti ini. Nah, A itu kan urutan pertama, maka ditempatinnya di pertama dong. Ini udah diurutin. Nah, jadi hasilnya jadi aku suka belajar ptkom tapi bohong gitu loh. Nah, kita lanjut sekarang ke nomor 5. Nomor 5, diketahui kita akan buat sebuah programasi untuk menghitung 2 perbedaan waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Nah, kita akan menggunakan structure. Jadi ini berhubungan dengan materi C structure ya. Oke, kita langsung lihat aja ke pembahasannya nih. Nah, jadi untuk ingat-ingat kembali, structure itu kumpulan dari variabel yang anggotanya dapat diakses. Nah, anggota dari strukturnya dapat berbeda jenis. Contohnya dapat dari karakter, integer, double, dan lain-lain.
Nah, jadi kita lihat di sini kita melakukan deklarasi struct dulu di awal yang terdiri dari detik, menit, dan jam. Kemudian kita juga akan menggunakan sebuah function perbedaan waktu, di mana dalam function ini kita akan memasukkan statement untuk mencari selisih dari waktunya tersebut. Nah, kemudian structure ini kita perlu melakukan deklarasi variabelnya lagi agar kita dapat mengakses anggotanya. Nah, jadi di sini kita akan meminta input dari user berupa waktu mulainya. Nah, jadi cara mengakses strukturnya ini yaitu kita menggunakan operator titik untuk mengakses strukturnya ini. Sama juga seperti ini, kita mengakses menit, anggota menitnya, ini juga anggota detik dari strukturnya itu. Nah, kalau di sini itu merupakan input untuk menerima waktu berhentinya. Kemudian di sini ada kita melakukan passing parameter. Jadi kita akan passing variabel start time, stop time, dan alamat dari div. Nah, buat apa? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan metode yang dinamakan call by reference. Jadi kita tidak perlu menggunakan return dari nilai, melakukan return untuk mengembalikan nilainya, karena kita menerimanya sebagai pointer sehingga nilainya akan langsung berubah ke alamat dari variabel tersebut. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan looping while yang akan mengecek apakah waktu berhenti lebih besar daripada waktu mulai. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Misalkan waktu mulainya itu 25 menit 30 detik dan waktu berhentinya itu 24 menit 49 detik. Jadi ketika kita mencari selisihnya, ini kan waktu mulainya lebih besar detiknya. Nah, jadi ini akan dikurang menjadi 24. Konsepnya sama seperti ini, menitnya kita dikremen sehingga ini detiknya akan kita tambah 60 tambah 30 kayak gitu. Nah, ini konsepnya itu sama seperti ini, sama seperti ketika kita menghitung menitnya. Nah, kemudian statement yang di sini itu berfungsi untuk mencari selisihnya, selisih dari jam, menit, dan detiknya. Nah, kemudian karena kita tidak perlu melakukan return nilai, jadi kita dapat langsung print hasil dari output selisih waktunya tersebut. Nah, jadi itu metode call by reference. Nah, ini juga ada materi tambahan untuk mengingat kembali. Jadi untuk mengakses anggota dari struct, kita dapat menggunakan operator titik. Sedangkan jika kita menggunakan pointer, kita menggunakan operator tanda panah seperti ini. Nah, jadi ini contoh output dari programnya. Jadi ini waktu mulainya, ini waktu berhentinya, dan ini hasil dari ini selisihnya. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan nomor 6. Nomor 6 diketahui kita akan membuat sebuah program yang dapat menghitung banyaknya orang dewasa, remaja, dan anak kecil dalam sebuah kompleks. Jadi terdapat 3 kondisi. Yang kondisi dimana yang pertama itu umur 30 tahun ke atas kita anggap sebagai dewasa, dan 17 sampai 29 kita anggap sebagai remaja, dan sisanya kita anggap sebagai anak kecil. Nah, jadi di sini kita dapat menggunakan if statement. Jika 2 kondisi di atas ini tidak memenuhi, kita dapat menentukannya sebagai else. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi di soal ini kita akan menggunakan dynamic memory allocation agar banyak penduduknya dapat ditentukan oleh usernya. Nah, jadi seperti biasa kita akan melakukan deklarasi struknya terlebih dahulu yang anggotanya terdiri dari nama dan umur. Kemudian di sini kita melakukan deklarasi juga struknya itu sebagai pointer agar kita dapat mengaksesnya sebagai sebuah array tergantung dari banyak yang diinput oleh usernya nanti. Nah, jadi di sini juga ada deklarasi i sebagai index, banyak sebagai input dari usernya, dan dewasa, remaja, dan anak kecil untuk menghitung banyaknya nanti.
Kemudian di sini, nah jadi di sini itu merupakan perintah untuk melakukan dynamic memory allocation sebanyak input yang ditentukan oleh usernya. Jadi di sini kita menggunakan function malloc. Nah jadi kemudian kita akan melakukan looping for sebanyak input dari usernya tersebut. Nah jadi ini kita akan mengaksesnya seperti ini, karena ini merupakan pointer. Jadi operasi yang kita gunakan adalah tanda panah seperti ini. Dan kita menggunakan pointer tambah indeks untuk mengakses array-nya. Nah, jadi setelah kita menerima input dari user berupa nama dan umurnya, kita akan langsung menggunakan if statement untuk mengecek kondisinya. Jadi misalnya ketika umurnya di atas sama dengan 30, maka kita akan melakukan increment terhadap dewasa sehingga nilainya bertambah. Kemudian jika misalnya yang ini tidak memenuhi, maka akan masuk ke statement kedua. Jika dia umurnya di antara 17 sampai 30, maka kita akan melakukan increment terhadap remaja. Nah, jika keduanya yang di atas ini tidak memenuhi, maka kita akan melakukan increment terhadap anak kecil. Nah, jadi ketika kita telah melakukan looping sampai selesai sebanyak yang dimau oleh usernya, di sini kita akan melakukan print out-nya. Print out banyaknya dewasa, remaja, dan anak kecilnya. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi misalnya ini contoh aja, penduduknya 3 nih. Yang pertama Toby 17, Iwan 32, Bobby 12. Jadi masing-masing 1 kan. Nah, kemudian akan di print out hasilnya. Orang dewasanya 1, remaja 1, anak kecil 1. Nah, jadi kayak gitu aja. Sekian pembahasan diktat PTkom dari Akpro. Semoga kalian bisa dapat ilmu baru dan semangat untuk belajar UASnya. Terima kasih.